Bapak dan Ibu, di usia senja ketika tubuh tak lagi sekuat dulu dan langkah terasa lebih pelan, ada beban yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Bukan hanya tentang sakit badan, tetapi beban di dalam hati. Terutama ketika hidup terasa belum selesai, sementara usia terus berjalan. Ya mungkin Bapak dan Ibu pernah terdiam sendiri, memandang malam dan hati berbisik lirih, mengapa di usia setua ini, saya masih harus memikirkan utang? Ini tentang saya. Dan mungkin ini juga tentang Bapak dan Ibu. Perasaan itu bukan tanda kegagalan. Bapak dan Ibu, secara psikologis, lansia yang terlilit utang sering memikul beban ganda, rasa tanggung jawab dan rasa malu. Di usia senja, manusia ingin hidup lebih tenang, tetapi realita kadang berkata lain. Ini bukan karena Bapak dan Ibu kurang bijak. Ini proses hidup yang tidak selalu berjalan lurus. Utang bisa terjadi karena anak, keluarga, sakit, atau keadaan yang tidak pernah direncanakan. Ada seorang bapak berusia 69 tahun. Ia pernah berkata, "Saya malu Ramadan datang tapi hati saya gelisah. Setiap sahur dan berbuka, yang terlintas bukan hanya doa, tetapi juga cicilan yang belum lunas. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang mengangguk pelan saat mendengar cerita ini, karena rasa itu nyata dan sering dipendam sendiri. Jika beban utang ini terus dipendam, dampaknya bukan hanya pada keuangan, tetapi juga kesehatan dan ketenangan batin. Tidur tidak nyenyak, ibadah terasa berat dan hati mudah lelah. Yang paling menyakitkan adalah perasaan sangat pribadi merasa tidak berguna, merasa hidup belum selesai, merasa tak menjadi beban keluarga, bahkan merasa gagal sebagai orang tua. Perasaan ini jarang diucapkan tapi sangat menguras jiwa lansia. Padahal Bapak dan Ibu, Allah tidak pernah menilai manusia dari seberapa banyak harta atau utang yang dimiliki. Allah melihat niat, kesabaran, dan usaha hambanya. Usia senja bukan akhir harapan. Justru di usia inilah pintu-pintu pertolongan sering dibuka melalui jalan yang tidak disangka. Bapak dan Ibu masih berharga, masih dimuliakan, dan masih layak mendapatkan ketenangan hidup. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Bagi Bapak dan Ibu yang terlilit utang, Ramadan bisa menjadi titik balik hidup di usia senja. Bukan janji kosong, tetapi proses perlahan yang menenangkan hati. Di segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa Ramadan memiliki kekuatan khusus untuk mengubah keadaan, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara batin dan hidup sehari-hari. Mari kita lanjutkan dengan hati yang tenang, karena ini bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang harapan. Bapak dan Ibu, ketika Ramadan datang, suasana hati sering terasa berbeda. Pagi terasa lebih sunyi, malam lebih panjang untuk merenung. Namun bagi sebagian lansia, justru muncul kegelisahan baru. Bagaimana saya bisa khusyuk beribadah sementara pikiran masih dipenuhi utang? Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang ingin dekat dengan Allah, tetapi hati terasa berat melangkah. Secara psikologis, Ramadan adalah waktu ketika ritme hidup melambat. Pola makan berubah, jam tidur menyesuaikan, dan manusia lebih banyak diam. Di usia senja, perubahan ritme ini memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Ini bukan kelemahan. Ini proses alami usia, ketika hati mulai mencari makna, bukan sekadar hasil. Dalam kondisi inilah beban batin termasuk utang mulai terlihat jelas, bukan untuk menakutkan, tetapi untuk disembuhkan. Seorang ibu berusia 67 tahun pernah berkata, "Dulu saya takut Ramadan karena merasa berdosa terus. Namun perlahan, ia mulai bangun sahur dengan doa sederhana. Tidak panjang, hanya jujur." Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri, mungkin ada yang merasakan hal serupa, bahwa di saat sunyi sahur, hati justru lebih berani berkata apa adanya. Jika ketakutan dan rasa malu ini dibiarkan, dampaknya bisa panjang. Ibadah terasa hampa, hubungan dengan keluarga menjadi kaku, dan kesehatan batin menurun. Yang paling menyakitkan adalah perasaan sangat pribadi merasa doa tidak pantas, merasa hidup belum layak ditutup dengan tenang, merasa masa tua ini penuh penyesalan. Perasaan seperti ini sering dipendam sendiri oleh lansia tanpa tempat bersandar. Bapak dan Ibu, Ramadan tidak pernah datang untuk menghukum, Ramadan datang untuk merangkul. Allah membuka pintu ampunan justru ketika manusia merasa paling lemah. Di usia senja, setiap air mata yang jujur, setiap niat kecil untuk berubah memiliki nilai yang sangat besar. Bapak dan Ibu masih berharga di mata Allah meski hidup terasa berat. Bahkan, mungkin justru karena berat itulah pertolongan sedang didekatkan. Ramadan memberi ruang untuk memulai ulang bukan dengan janji besar, tetapi dengan langkah kecil yang konsisten.
Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah pertama yang bisa dilakukan lansia terlilit utang di bulan Ramadan, tanpa memaksa diri, tanpa rasa malu, dan tanpa menyalahkan masa lalu. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih lapang. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Bapak dan Ibu di usia senja seringkali yang paling melelahkan bukanlah utang itu sendiri, tetapi rasa bersalah yang terus berulang di dalam hati. Setiap kali duduk diam, pikiran kembali ke masa lalu. Seandainya dulu saya tidak begini. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang diam-diam menyesali keadaan, sambil berharap ada jalan keluar yang tidak menyakitkan. Secara psikologis, manusia cenderung ingin menyangkal masalah yang terasa berat, apalagi di usia senja. Hati ingin tenang, tetapi pikiran terus berlari. Namun menolak kenyataan justru membuat beban terasa lebih berat. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu. Ini reaksi alami jiwa yang lelah. Langkah pertama yang paling penting bukan melunasi utang seketika, melainkan berdamai dengan kenyataan yang ada. Seorang bapak berusia 71 tahun pernah berkata, "Saya capek pura-pura kuat." Setiap sahur, ia hanya memejamkan mata, lalu berkata jujur dalam doa, "Ya Allah, saya lemah." Tidak ada kalimat indah, hanya kejujuran. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang pernah berada di titik ini ketika kejujuran terasa lebih melegakan daripada berpura-pura. Jika lansia terus memendam rasa malu dan menyangkal keadaan, dampaknya sangat dalam. Tekanan batin meningkat, tubuh mudah sakit, dan ibadah terasa kosong. Yang paling menyakitkan adalah perasaan sangat pribadi merasa gagal sebagai orang tua, merasa hidupnya salah arah, merasa tidak pantas meminta pertolongan, bahkan merasa lebih baik diam dan menanggung sendiri. Perasaan ini bisa menggerogoti ketenangan hari demi hari. Bapak dan Ibu, berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai berarti berhenti memukul diri sendiri. Allah tidak meminta kita sempurna, hanya jujur dan berusaha. Di usia senja, keberanian terbesar bukan menyembunyikan luka, tetapi mengakuinya dengan rendah hati. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap mulia, meski hidup belum selesai seperti yang diharapkan. Langkah pertama di bulan Ramadan bagi lansia yang terlilit utang adalah berdamai dengan keadaan, menerima tanpa mengutuk diri. Dari hati yang berdamai, jalan keluar perlahan akan terbuka. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah kedua, membersihkan niat dan doa dengan cara yang sederhana, jujur dan menenangkan tanpa tekanan. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih ringan. Karena Allah selalu dekat dengan hati yang jujur. Bapak dan Ibu, setelah hati mulai berdamai dengan keadaan, biasanya muncul satu kegelisahan baru. Apakah doa saya masih didengar? Di usia senja, ketika hidup terasa penuh catatan yang belum selesai, doa kadang terucap dengan ragu. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang ingin berdoa dengan khusyuk tetapi takut doa itu terasa berat karena utang yang belum terbayar. Secara psikologis, rasa ragu dalam berdoa muncul ketika hati dipenuhi rasa bersalah. Lansia sering merasa harus membereskan hidup dulu sebelum berani berharap. Padahal ini bukan kelemahan. Ini proses alami jiwa yang ingin jujur. Doa bukan laporan kesempurnaan, melainkan pengakuan keterbatasan. Di usia senja, doa justru menjadi lebih bermakna ketika diucapkan apa adanya. Seorang ibu berusia 70 tahun pernah berkata, "Saya sekarang tidak pandai berdoa panjang. Saat sahur, ia hanya mengangkat tangan dan berkata pelan, 'Ya Allah, tolong saya satu persatu.' Tidak ada tuntutan, hanya harap." Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri, mungkin ada yang mengangguk pelan karena doa sederhana sering terasa lebih jujur daripada kata-kata indah. Jika doa terus diucapkan dengan rasa takut dan tidak percaya diri, batin lansia bisa semakin tertekan. Ibadah terasa berat, harapan menipis, dan muncul perasaan paling pribadi. Merasa tidak pantas berharap, merasa hidupnya terlalu penuh kesalahan. Merasa masa tua ini hanya menunggu tanpa arah. Perasaan ini diam-diam menggerogoti ketenangan, meski wajah tetap terlihat tegar. Bapak dan Ibu, Allah tidak menunggu doa yang sempurna. Allah mendengar doa yang jujur. Membersihkan niat berarti mengubah doa dari tuntutan menjadi pengakuan. Dari "Ya Allah, lunaskan semua sekarang" menjadi "Ya Allah, tuntun saya pelan-pelan."
Di usia senja, keikhlasan seperti inilah yang sering membuka jalan yang tidak disangka. Bapak dan Ibu masih berharga, dan doa Bapak dan Ibu masih sangat berarti. Langkah kedua di bulan Ramadan adalah membersihkan niat dan doa, mengucapkannya dengan jujur, sederhana, dan penuh harap. Dari doa yang bersih, hati menjadi lebih ringan dan pikiran lebih jernih. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah ketiga, merapikan langkah kecil yang realistis, tanpa memaksa diri dan tanpa mempermalukan diri sendiri. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih tenang, karena Allah berjalan bersama hamba-Nya yang sabar. Bapak dan Ibu setelah berdamai dengan keadaan dan membersihkan niat serta doa, sering muncul satu rasa takut yang halus. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Di usia senja, kita tidak lagi kuat membuat rencana besar. Tubuh cepat lelah, pikiran ingin tenang. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang ingin melangkah tetapi takut salah dan takut memperberat diri sendiri. Secara psikologis, manusia yang berada di usia lanjut membutuhkan rasa kendali yang sederhana, bukan target besar, melainkan langkah kecil yang bisa dijalani. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu. Ini proses alami usia ketika jiwa lebih membutuhkan kepastian kecil daripada janji besar. Merapikan langkah berarti menata ulang apa yang masih mungkin dilakukan, tanpa memaksakan diri melampaui kemampuan. Seorang bapak berusia 73 tahun pernah berkata, "Saya tidak berani lagi bermimpi besar." Namun ia mulai dengan satu langkah kecil, mencatat utang dengan jujur, lalu berani berbicara pelan kepada anaknya. Tidak menuntut, tidak mengeluh. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri, mungkin ada yang tersentuh karena langkah kecil seperti ini sering terasa lebih berat daripada pekerjaan besar. Jika lansia terus menunda langkah kecil karena takut, dampaknya bisa panjang. Hati tetap gelisah, tidur tidak nyenyak, dan ibadah terasa tidak tenang. Yang paling menyakitkan adalah perasaan sangat pribadi, merasa hidupnya buntu, merasa tidak punya pilihan, merasa menjadi beban yang hanya menunggu waktu. Ketidakpastian kecil yang dibiarkan lama bisa menjadi luka batin yang besar. Bapak dan Ibu, Allah tidak meminta kita menyelesaikan semuanya sekaligus. Allah mencintai langkah kecil yang jujur dan konsisten. Di usia senja, keberanian bukan lagi tentang kecepatan, tetapi tentang kejujuran menata ulang hidup, mencatat, berbicara baik-baik, atau sekadar berniat memperbaiki, semua itu sudah bernilai ibadah. Bapak dan Ibu masih berharga, dan setiap langkah kecil Bapak dan Ibu dicatat sebagai usaha. Langkah ketiga di bulan Ramadan adalah merapikan langkah kecil yang realistis, bukan sempurna tetapi bisa dijalani. Dari langkah kecil inilah ketenangan mulai tumbuh. Di segmen berikutnya kita akan membahas langkah keempat, membuka pintu komunikasi dengan keluarga tanpa rasa malu agar beban tidak lagi ditanggung sendirian. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih lapang. Karena hidup tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering paling sulit dilakukan di usia senja, berbicara jujur kepada keluarga. Lidah terasa berat, dada sesak, dan hati bertanya, "Kalau saya bercerita, apakah saya akan merepotkan?" Ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang memilih diam agar tidak menjadi beban meski di dalam hati ada rindu untuk didengar. Secara psikologis, rasa enggan bercerita muncul dari harga diri yang ingin tetap utuh. Di usia senja, lansia ingin dihormati, bukan dikasihani. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu. Ini proses alami jiwa yang ingin menjaga martabat. Namun memendam terlalu lama justru menambah beban batin. Berbicara dengan tenang dan jujur bukan tanda kegagalan, melainkan tanda kepercayaan. Seorang ibu berusia 72 tahun pernah berkata, "Saya takut anak-anak kecewa." Namun suatu malam Ramadan ia memberanikan diri berbicara pelan setelah tarawih. Tidak menuntut, tidak menangis berlebihan, hanya jujur. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang pernah berada di titik ini, ketika satu percakapan kecil terasa seperti langkah besar yang menentukan. Jika komunikasi terus tertutup, dampaknya bisa sangat menyakitkan. Hubungan menjadi dingin, salah paham tumbuh diam-diam,
dan lansia merasa sendirian menghadapi hidup. Yang paling menusuk batin adalah perasaan sangat pribadi merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa kehadirannya hanya menambah beban keluarga. Luka ini sering dipendam agar tetap terlihat kuat di mata anak-anak. Bapak dan Ibu, keluarga bukan hanya tempat berbagi kebahagiaan, tetapi juga tempat berbagi beban. Membuka pintu komunikasi tidak berarti meminta solusi instan. Cukup membuka ruang saling memahami. Di usia senja, kejujuran yang lembut sering justru menguatkan hubungan. Bapak dan Ibu masih berharga, dan suara Bapak dan Ibu masih layak didengar. Langkah keempat di bulan Ramadan adalah membuka pintu komunikasi dengan keluarga tanpa rasa malu, berbicara jujur, tenang, dan penuh adab. Dari percakapan inilah, beban mulai terbagi dan hati menjadi lebih ringan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah kelima, menjaga ibadah sederhana yang konsisten agar hati tetap kuat meski keadaan belum berubah. Mari kita lanjutkan dengan keyakinan. Karena Allah sering menolong melalui tangan orang-orang terdekat, Bapak dan Ibu di usia senja seringkali muncul rasa letih yang tidak terlihat. Bukan hanya lelah badan, tetapi lelah hati. Ada hari-hari ketika ibadah terasa berat karena pikiran masih tertambat pada utang dan kekhawatiran. Untuk apa saya beribadah sungguh-sungguh kalau hidup belum tenang? Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang ingin dekat dengan Allah, tetapi merasa langkahnya tertatih. Secara psikologis, manusia yang sedang tertekan cenderung kehilangan ritme. Di usia lanjut, tubuh dan pikiran membutuhkan pola yang menenangkan, bukan tuntutan yang memberatkan. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu, ini proses alami usia. Ibadah yang sederhana namun konsisten justru memberi rasa stabil, menenangkan sistem batin, dan membantu jiwa bertahan di tengah beban hidup. Seorang bapak berusia 74 tahun pernah berkata, "Saya tidak kuat ibadah banyak, namun ia menjaga satu hal kecil, salat tepat waktu dan doa pendek setelahnya. Tidak panjang tapi rutin." Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang tersenyum pahit karena merasa ibadah kecil seperti inilah yang justru paling mampu dijaga di usia senja. Jika ibadah ditinggalkan karena merasa tidak layak atau terlalu lelah, batin lansia bisa semakin rapuh. Hati kehilangan pegangan, pikiran mudah cemas, dan muncul perasaan paling pribadi merasa jauh dari Allah. Merasa hidupnya semakin kosong, merasa tidak punya sandaran. Perasaan ini diam-diam menyakitkan, terutama bagi lansia yang sebetulnya sangat rindu ketenangan. Bapak dan Ibu, Allah tidak menilai banyaknya ibadah, tetapi ketulusan dan kesinambungannya. Satu doa yang dijaga setiap hari, satu ayat yang dibaca perlahan, satu istighfar yang diucapkan dengan sadar, semua itu sangat bernilai. Di usia senja, ibadah sederhana yang konsisten justru menjadi penopang jiwa yang paling kuat. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan setiap langkah kecil menuju Allah selalu disambut dengan rahmat. Langkah kelima di bulan Ramadan adalah menjaga ibadah sederhana yang konsisten, tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Dari ibadah yang tenang dan rutin, hati akan menjadi lebih kuat menghadapi keadaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah keenam, menata harapan dengan cara yang lebih lapang dan realistis di usia senja, agar hidup terasa lebih ringan. Mari kita lanjutkan dengan keyakinan. Karena ketenangan sering lahir dari kesetiaan pada hal-hal kecil. Dan supaya di usia senja, harapan seringkali menjadi hal yang membingungkan. Terlalu berharap takut kecewa, tidak berharap hati terasa hampa. Kadang muncul bisikan pelan, di umur saya sekarang masih pantaskah berharap hidup bisa lebih tenang? Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang ingin hidup damai, tetapi takut berharap terlalu tinggi. Secara psikologis, manusia lanjut usia cenderung melindungi diri dari kekecewaan. Jiwa yang telah lama berjuang ingin beristirahat. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu, ini proses alami usia. Menata harapan bukan berarti mematikan mimpi, tetapi menyesuaikannya dengan kekuatan hati dan tubuh saat ini. Harapan yang lapang justru membuat hidup terasa lebih ringan dan realistis. Seorang ibu berusia 75 tahun pernah berkata, "Sekarang saya tidak berharap kaya, saya hanya ingin tidur nyenyak." Ia berhenti memaksa hidup harus sempurna. Setiap sahur ia berdoa sederhana,
Ya Allah, cukupkan hari ini. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri, mungkin tersenyum lirih karena harapan kecil seperti inilah yang terasa paling masuk akal di usia senja. Jika harapan terus dipaksakan terlalu tinggi, batin lansia mudah lelah, hati sering kecewa, pikiran gelisah, dan tubuh ikut menanggung beban. Yang paling menyakitkan adalah perasaan sangat pribadi merasa hidupnya selalu kurang. Merasa usahanya tidak pernah cukup, merasa masa tua ini penuh penyesalan. Harapan yang tidak ditata justru bisa melukai jiwa pelan-pelan. Bapak dan Ibu, Allah tidak meminta kita berharap besar, tetapi berharap dengan lapang. Di usia senja, harapan terbaik adalah ketenangan hati, keberkahan langkah, dan cukup untuk hari ini. Ketika harapan ditata dengan bijak, hidup terasa lebih damai. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski harapan kini lebih sederhana. Justru di kesederhanaan itulah ketenangan sering Allah titipkan. Langkah ke-6 di bulan Ramadan adalah menata harapan dengan cara yang lebih lapang dan realistis agar hati tidak terus terbebani. Dari harapan yang tenang, hidup menjadi lebih ringan dijalani. Di segmen berikutnya, kita akan membahas langkah ke-7 dan terakhir. Mempercayakan hasil kepada Allah dengan hati yang pasrah namun tetap berusaha. Mari kita lanjutkan dengan keyakinan. Karena hidup yang tenang bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang hati yang cukup. Bapak dan Ibu, setelah semua usaha kecil dilakukan, seringkali muncul satu kegelisahan terakhir. Bagaimana kalau semua ini tetap tidak berubah? Di usia senja, ketidakpastian terasa lebih menakutkan. Tubuh ingin tenang, hati ingin selesai. Ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang sudah berusaha semampunya, tetapi masih menyimpan takut akan hari esok. Secara psikologis, manusia membutuhkan titik henti untuk bernapas. Di usia lanjut, jiwa tidak lagi kuat menanggung kecemasan yang berkepanjangan. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu, ini proses alami usia. Menyerahkan hasil bukan berarti berhenti berusaha, melainkan memberi jeda pada hati agar tidak terus tercekik oleh kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Seorang bapak berusia 76 tahun pernah berkata, "Saya sekarang belajar berkata, cukup." Ia tetap berusaha, tetap berdoa, tetapi tidak lagi memaksa hidup, harus sesuai rencananya. Setiap selesai salat, ia berkata pelan, "Ya Allah, Engkau lebih tahu." Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang merasakan kelegaan yang sama saat kalimat itu terucap. Jika lansia terus menggenggam kendali hidup terlalu erat, batin bisa kelelahan. Hati mudah cemas, tidur tidak nyenyak, dan muncul perasaan sangat pribadi merasa hidupnya selalu diambang bahaya, merasa tidak aman, merasa sendirian menghadapi masa depan. Kekhawatiran yang terus dipelihara dapat menggerogoti ketenangan hari demi hari. Bapak dan Ibu, pasrah yang benar bukan menyerah tetapi percaya. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Di usia senja, keindahan hidup sering muncul ketika kita berhenti memaksa dan mulai mempercayakan. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap dicintai Allah, meski hasil hidup tidak selalu sesuai harapan. Ketentraman hati adalah anugerah yang sangat besar. Langkah ke-7 di bulan Ramadan adalah menyerahkan hasil kepada Allah dengan hati yang tenang setelah berusaha semampunya. Dari kepasrahan inilah, hati mulai benar-benar lega. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke segmen 10. Penutup dan rangkuman, merangkum seluruh perjalanan ini dan meneguhkan bahwa Ramadan benar-benar bisa menjadi titik balik hidup di usia senja. Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih ringan, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Bapak dan Ibu, di penghujung pembahasan ini, izinkan saya duduk sebentar bersama Bapak dan Ibu sebagai sesama manusia yang sedang menua. Usia senja bukan hanya soal rambut memutih, tetapi tentang hati yang lelah memikul terlalu banyak cerita. Ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang diam-diam berharap, "Ya Allah, masih adakah harapan untuk hidup saya?" Kita telah berjalan bersama dari awal, mengakui masalah tanpa menyangkal, berdamai dengan masa lalu, menata niat, memperbaiki langkah kecil, melunakkan hati, hingga belajar berserah. Semua ini bukan jalan instan. Ini proses alami manusia di usia lanjut.
bukan tanda kegagalan, bukan pula hukuman. Ramadan memberi ruang bagi jiwa lansia untuk bernapas, menata ulang hidup tanpa rasa bersalah. Ada ibu yang menonton sambil menangis diam-diam karena merasa hidupnya penuh utang dan penyesalan. Ada bapak yang menonton sambil terdiam lama karena merasa sudah terlalu tua untuk berubah. Tapi pelan-pelan satu persatu menyadari, saya masih hidup. Artinya Allah belum selesai dengan saya. Perasaan itu sangat manusiawi dan sangat dekat dengan hati kita semua. Tanpa titik balik, usia senja bisa terasa hampa, merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidup hanya menunggu akhir. Tapi dengan kesadaran dan langkah kecil, batin mulai pulih. Hati tidak lagi sekadar bertahan, tetapi belajar menerima. Ketenangan tumbuh bukan karena masalah hilang, melainkan karena jiwa tidak lagi melawan takdir dengan putus asa. Bapak dan Ibu, nilai hidup tidak diukur dari banyaknya harta, lunasnya utang, atau pujian manusia. Nilai hidup lahir dari hati yang mau kembali kepada Allah dengan jujur, dengan rendah hati. Di usia berapapun, Bapak dan Ibu tetap berharga. Setiap napas yang masih Allah titipkan adalah bukti cintanya. Jika rangkaian ini terasa menenangkan, jangan simpan sendiri. Dengan menuliskan satu kalimat di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang sendirian. Dan bila ingin terus ditemani dengan cerita-cerita yang menenangkan hati di usia senja, mari kita berjalan bersama, pelan-pelan saling menguatkan hingga akhir. Ya, terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi titik balik hidup kita.